有无同，感觉突破就快要来临了。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-10. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di episode kemarin, Wang Fan sedang berkunjung di pavilion Qixing. Dan kedatangannya, Wang Fan menginginkan api suci bintang merah. Dan akan menukarnya dengan keterampilan bela diri tarian ponik 9 surganya. Lalu, Master Pavilion meminta Wang Fan untuk menginap di pavilionnya untuk sementara waktu, jika Wang Fan tidak keberatan. Wang Fan pun berterima kasih dan menyetujuinya. Beberapa waktu kemudian, Li Feimang datang ke pavilion Qixing untuk menemui Master Pavilion. Lalu Li Feimang berkata kenapa Master Pavilion menerima Raja Harimau Perak. Master Pavilion pun mengatakan kalau Raja Harimau Perak terlibat dalam pergejolakan dunia. Dan Li Feimang mengatakan begitu bukanlah agak memalukan diri sendiri. Li Feimang pun juga mengatakan kenapa Raja Harimau Perak tidak pergi. Master Pavilion menjawab dengan santainya, apa yang Master Pavilion lakukan tidak ada seorang pun di kota Xianjingnya yang dapat mempertanyakannya. Li Feimang pun langsung meminta maaf kepadanya karena kurang kesopanannya. Namun ia mengatakan kalau ras tirani Rawazurnya dengan ras manusia bermusuhan dan Li Feimang sebagai satu-satunya keturunan yang masih hidup tidak hanya persyaratan khusus, ia hanya berharap dapat melampiaskan kebencian klannya. Master Pavilion juga berkata kalau semua masalah antara Li Feimang dan Raja Harimau Perak tidak ada hubungannya dengannya. Tapi ia akan bertransaksi dengan Raja Harimau Perak. Setelah transaksi selesai, Li Feimang bisa melakukan apapun yang ia inginkan terhadap Raja Harimau Perak. Dan malam ini Raja Harimau Perak menjadi tamu pavilion Qixingnya. Ia berharap Li Feimang jangan mempermalukannya. Dan Li Feimang pun berterima kasih atas keinformasi Master Pavilion dan ia pun pergi meninggalkan pavilion tersebut. 我厉飞芒作为唯一的血脉后人族之仇恨，阁主也知道，族出口恶气。 Master Pavilion tahu kalau kota Xianji sangat tenang, namun sebenarnya kebencian antara ketiga ras utama sangatlah mendalam. Li Feimang juga bukan satu-satunya. Jika bukan karena ada kesepakatan dengan Raja Harimau Perak, ia mungkin tidak akan mengambil resiko seperti itu. Di malam harinya, Wang Fan sedang berkultivasi, lalu pelayan pavilion datang untuk menemuinya. Wang Fan pun mengatakan ada apa dengan kedatangannya dan apa yang terjadi di luar. Lalu pelayan itu mengatakan kalau Li Feimang sedang menunggunya di luar pavilion Qixing dan membawa 5 atau 6 orang. Ia pun pergi untuk menemui Li Feimang. Namun di saat ia baru keluar dari kamarnya, ia langsung diserang oleh seorang wanita. Wang Fan pun langsung menangkisnya dan mengkonternya. Akan tetapi wanita itu memilih melarikan diri karena ia tahu kalau Master Pavilion datang untuk menemui Wang Fan. Master Pavilion itu pun meminta maaf karena kesalahan dan kelalaiannya. Dan Wang Fan tahu kalau wanita yang menyerangnya adalah klan bayangan dari ras iblis surgawi. Lalu Wang Fan meminta saran kepada Master Pavilion itu. Namun Master Pavilion itu mengatakan mungkin jawabannya akan mengecewakan. Ia mengatakan sebenarnya ia juga sedikit tergoda, tapi ada seseorang yang menginginkan api suci bintang merah tersebut. Dan ia juga tidak ada pilihan lain. Wang Fan pun berkata, siapa yang dapat membuat Master Pavilion menyerahkan api suci bintang merahnya? Lalu Master Pavilion pun menjawab, Yun Guhong, dan ia adalah satu-satunya murid dari Zhao Hantian, pemilik kota tersebut. Wang Fan pun mengatakan kepadanya Master Pavilion untuk mengatur agar Wang Fan bisa bertemu dengannya. Master Pavilion pun akan segera mengaturnya. Hari pun berganti. Di sisi lain, Yao Wutong dan Li Xiyang bertemu. Lalu Li Xiyang memberi hormat dan selamat kepada Yao Wutong. Ia mengatakan kalau ia mendengar saudara Yao Wutong yaitu Yao Wuliang dikalahkan oleh Raja Harimau Perak dari ras manusia dan hampir kehilangan seni bela dirinya. Dan kemungkinan posisi muda cepat atau lambat akan jatuh ke tangan Yao Wutong. Ia pun memberi selamat atas pencapaiannya.
Yao Butong berkata ia harus meminta Li Xiyang untuk membantunya membunuh Raja Harimau Perak. Ia mendengar saudara kedua dari klan pedang tirani 9 matahari membawa master keluar untuk mencegat master dari ras manusia. Lalu Li Xiyang juga mengatakan kalau saudara kedua ras iblis surgawi juga sama. Dan Yao Butong mengatakan kalau ia bergabung pasti akan menekan kekuatan ras manusia. Maka saat itu juga Raja Harimau Perak tidak akan punya dukungan apapun. Dan ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk membunuh Raja Harimau Perak. Li Xiyang pun berpikiran yang sama dengannya dan mereka pun akan pergi ke kota Xianjin untuk menemui Raja Harimau Perak. Dan dari gedung Xianji, Yun Guhong mengatakan kenapa ia harus ikut campur masalah Raja Harimau Perak. Lalu gurunya Zhao Zuntian menjawab, sejak 10 tahun yang lalu, sejak ia berada di kota Xianji. Di sisi lain dari pavilion Xixing, Wang Fan sedang berkultivasi dan ia akan merasakan terobosan yang semakin dekat. Namun seketika itu ia dipanggil oleh Master Pavilion. Ia pun pergi untuk menemuinya. Sesampainya di sana, Master Pavilion memperkenalkan Raja Harimau Perak kepada Yun Guhong. Lalu Yun Guhong mengatakan kepada Raja Harimau Perak kalau kedatangannya, Raja Harimau Perak pasti sudah tahu alasannya. Aturan di kota Xianjin walaupun Raja Harimau Perak hanya orang luar, tidak perlu bicara omong kosong kepadanya. Karena api suci bintang merah adalah janjinya. Di saat itu juga Master Pavilion menjelaskan siapapun dapat datang ke kota Xianji, tapi harus berakar di kota Xianji dan mendapatkan pijakan jangka panjang. Dan mereka perlu membandingkan beberapa barang berharga. Pavilion Xixing telah berada di kota Xianjin selama lebih dari 50 tahun. Saat ingin menukarnya barang berharga lagi, menurut aturan kota Xianjinnya, barang-barang berharga berusia 30 tahun di kota Xianjin harus membutuhkan seseorang untuk mengidentifikasinya. Dan kedatangan Yun Guhong ada di pavilion untuk mengidentifikasinya permintaan penunjukan api suci bintang merah tersebut. Lalu Wang Fan mengatakan apakah tidak ada cara lain selain itu. Master Pavilion juga mengatakan dengan menerobos gedung Xianjin, melewati 6 lantai, dan Wang Fan akan memenuhi syarat untuk hidup tanpa syarat di kota Xianji selama 6 tahun. Namun gedung Xianjin merupakan warisan dari klan Xianji yang paling tidak terduga. Kesulitan rintangan akan berbentuk sesuai dengan ranah masing-masing penghalang. Dan orang pavilion Xixingnya tidak ada yang berhasil lolos dalam gedung tersebut. Wang Fan pun berkata apa ia bisa mewakili pavilion Xixing. Master Pavilion itu pun menjawab, tentu saja bisa, namun jika ingin menerobos gedung Xianji, mungkin akan mengancam nyawanya. Orang yang mati di gedung tersebut tidak kurang dari 100 orang. Yun Guhong pun angkat bicara, karena gurunya bermarkas di kota Xianji. Sejauh ini yang berhasil melewati 6 lantai gedung Xianji dan memperoleh hak tempat tinggal sampai 6 tahun bisa dihitung dengan jari. Tetapi dalam 10 tahun terakhir tidak ada yang bisa berhasil melewatinya. Wang Fan pun akan bermain untuk pavilion Xixing dan akan segera memulainya. Lalu Yun Guhong mengatakan kalau Wang Fan bisa memulainya besok. Wang Fan akan segera pergi ke gedung Xianji untuk memenuhi ujiannya dan menerobos melewati 6 lantai. 我为赤心阁出战，不知是否可？最近10年更是无人成功。那便明日。 Dan apa yang terjadi selanjutnya, Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.